Coba yuk Kak Siska mau cek semangatnya. Apa kabar hari ini? Semangat. Oke, sebelum kelas kita mulai, kita mau membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin baca doa? Aku. Aku siapa ini? Oh, Nerissa. Wah, banyak banyak yang tunjuk tangan nih Kak. Ada Nerissa sama Alton. Oke, nggak apa-apa. Nanti Alton waktu penutupnya ya. Oke, coba sekarang Nerissa. Oke. Nerissa bilang, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu gitu. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Oke, kita baca doa sebelum belajar sesuai dengan di Islam ya. Kalau teman-teman ada yang beragama lain selain Islam, boleh menyesuaikan. Oke, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rabbi zidni ilman warzuqni Amin ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini kita mau kenalan dulu. Tadi udah baca doa ya. Semoga dengan membaca doa, kelas kita hari ini bisa berjalan lancar dan bisa membawa manfaat buat teman-teman semua. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Cerita. Cerita. Ya benar. Cerita. Kita mau belajar jadi seorang pendongeng. Tapi Oke, iya benar. Tapi sebelum itu, Kak Siska mau kasih tahu satu lagi. Kita punya yel-yel atau jargon. Kalau Kak Siska bilang, public speaking for kids, teman-teman nanti jawabnya, aku anak berani. Gitu ya. Aku anak berani. Iya, ada gerakan juga biar lebih semangat. Jadi kalau Kak Siska bilang public speaking for kids, teman-teman nanti jawabnya aku anak berani. Sekarang baca cerita petualangan Public speaking for kids, aku anak berani. Semoga teman-teman anaknya berani ya nantinya ya, berani berbicara sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Berani berbicara dengan jujur, dengan baik, dengan sopan, dan dengan ramah. Oke. Sebentar, Kak Siska mau pindah ke jaringan karena rasa-rasanya ini agak macet-macet. Boleh dilanjut sama Kak Wulan dulu ya? Kita mau kenalan dulu Kak Wulan. Oke, Kak Siska. Nah, sambil nunggu Kak Siska untuk pindah jaringan, hari ini kita mau kenalan dan saling sapa dengan gaya yang ekspresif. Oke, kita mau saling sapa pakai gaya hewan. Nah, teman-teman, apakah hewannya kita tentuin kah atau teman-teman kita bebasin nih mau pakai gaya hewan apa? Buaya. Kelinci. Buaya. Kelinci. Buaya. Nah, gini, oke. Tadi ada yang mau pakai gaya buaya, ada yang mau pakai gaya kelinci. Oke, nggak apa-apa. Jadi, teman-teman pilih satu hewan favoritnya teman-teman. Terus nanti teman-teman perkenalan pakai gaya hewan tersebut. Oke, Nerissa tadi buaya. Buaya gayanya gimana? Oh, gini-gini, mangap buayanya. Oke, terus tadi siapa yang sebut kelinci? Sarah ya? Iya. Oke, kalau kelinci gayanya gimana?
Iya, gini gayanya panjang. Oke. Nah, kalau Alisa mau pakai gaya apa? Kucing mungkin. Oke, kucing. Gimana gaya kucing? Ini. Oke, ini ya. Oke, boleh. Nah, kalau Alton sama siapa nih? Hiar ya? Oke. Alton sama Hiar. Alton dulu deh. Alton pakai gaya apa? Badak. Badak. Gimana gayanya badak? Oh, gini. Ada culanya ya? Oke, boleh. Terus Hiar ya? Oke, salah. Gaya ikan. Ikan. Gimana gayanya ikan? Oh, ikan ini ya? Ikan apa ini yang gini-gini? Hiu. Ikan hiu. Oke, boleh. Nah, jadi tadi Nerisa pakai gaya buaya, terus Sarah pakai gaya kelinci, terus Alisa pakai gaya kucing ya? Oke, terus Alton pakai gaya badak. Badaknya ada culanya. Oke, terus Tiar pakai gaya ikan hiu. Kalau Kak Ulan mau pakai gaya apa ya? Oh, Kak Ulan mau pakai gaya monyet. Gini. Ya, kalau Kak Siska mau pakai gaya apa nih? Kak Siska pakai gaya gajah deh. Nih ada belalainya gajah. Gajah punya belalai. Oke, udah pilih gaya semua ya. Nah, jadi nanti tiruin ya. Contohnya nih, misalnya Kak Siska mau menyapa Kak Wulan. Hai Kak, namamu siapa? Halo, namaku Kak Ulan. Oke, kita sapa Kak Wulan dengan menirukan gayanya Kak Wulan. 1, 2, 3. Halo Kak Wulan. Gitu ya. Oke, ini ada siapa yang baru bergabung? Halo, selamat datang Kak Yana. Kak Yana, kita ini lagi perkenalan dengan gaya hewan favorit. Mana Kak Yana? Oh, ada. Nah, coba Kak Yana pikirkan kira-kira gaya hewan favorit apa yang jadi pilihannya Kak Yana. Oke, nanti kita Kak Yana tirukan gerakannya. Contohnya nih Kak Siska pakai gaya gajah. Jadi nanti Kak Siska kenalannya, hai, namaku Kak Siska gitu. Terus teman-teman menyapa Kak Siska dengan menirukan gayanya Kak Siska. Oke, seperti itu ya Kak Yana ya. Boleh Kak Yana cari hewan favoritnya Kak Yana terlebih dahulu. Oke. Lanjut nih, Kak Siska mau ke Alicia dulu deh. Kak Siska belum dengar suaranya Alicia. Hai, namamu siapa? Hai, namaku Alisa. Oke, kita sapa Alisa bersama-sama. 1, 2, 3. Halo, Alisa. Siapa? Halo, Kenalan sama siapa? Alton, Nerisa, Sarah, atau Una Hiar? Ya. Siapa dulu nih? Lisa boleh pilih. Siapa? Nanti dulu sayang. Alisa mau kenalan sama siapa? Kayana mungkin. Kayana belum ini nih, belum ready. Kayana masih belum siap. Di teman-teman yang sudah siap dulu nggak apa-apa. Nerisa deh. Nerisa, oke. Coba disapa Nerisanya. Cara menyapanya gini. Hai, namamu siapa? Gitu. Siapa? Coba Alicia yang menyapa ke Nerisa ya. Nerisa di sini. Ya. Oke, yuk Alicia. Disapa. Hai, nama kamu siapa? Nama Nerisa. Oh, gaya apa itu? Buaya. Buaya.
Kita sapa bareng-bareng Nerisa dengan gaya buaya ya. 1, 2, 3. Halo. Halo, Nerisa. Nerisa mau kenalan sama siapa? Ada Alton, ada Sarah, ada Unahiar. Atau Kakak Siska atau Kakak Wulan juga boleh. Bisa dipilih. Sarah. Oh, ke Sarah. Coba halo ke Sarah. Hai, namamu siapa? Gitu. Hai, nama kamu siapa? Namaku Sarah. Oke, kita sapa Sarah bersama-sama. 1, 2, 3. Halo, Sarah. Lanjut, Sarah mau menyapa siapa? Sarah mau menyapa ke siapa? Una, ke Kak Siska, Kak Wulan, atau ke Alton? Kak Alton. Ke Alton. Oke, boleh. Coba disapa. Hai, namamu siapa? Gitu. Hai, namamu siapa? Alton. Aku Alton. Oke, kita Alton bersama-sama ya. 1, 2, 3. Halo, Alton. Oke, lanjut. Alton mau menyapa siapa? Kak Una. Oke, Kak Una. Oke, boleh. Silahkan. Iya. Coba. Hai, Kak. Namamu siapa? Gitu. Halo, namamu siapa? Namaku Unahiar. Oke, kita sapa bersama-sama ya. 1, 2, 3. Halo, Unahiar. Unahiar mau ke siapa? Ke Kak Siska atau ke Kak Wulan? Ke Kak Siska. Coba, hai Kak, namamu siapa? Gitu. Hai Kak, namamu siapa? Halo, namaku Kak Siska. Oke, yuk kita sapa Kak Siska bareng-bareng ya. Biar gaya Kak Siska. 1, 2, 3. Hai. Siska. Oke, terakhir ke Kak Wulan ya. Tadi kan contohin, sekarang yang benerannya nih Kak. Hai Kak, namamu siapa? Halo. Namaku Kak Wulan. Oke, kita sapa Kak Wulan bersama-sama. 1, 2, 3. Halo Kak Wulan. Oke, kita hari ini sudah kenalan semua ya, sudah kenal satu sama lain. Meskipun lewat Zoom nanti tetap panggilnya nama ya teman-teman ya. Kayak, hai Nerisa, hai Unahiar, halo Alton, halo Alicia, halo Sarah, halo Kak Wulan, halo Kak Siska, kayak gitu ya. Oke, teman-teman sudah capek? Belum. Oke, kalau belum capek, sebelum kita belajar menjadi seorang pendongeng, Kak Siska pengen tahu dulu nih. Teman-teman udah tahu belum? Public speaking itu apa? Ada yang udah tahu? Apa? Public speaking itu artinya apa? Ayo, apa ayo? Berbicara di depan orang banyak. Oh iya, bener banget Alton. Berbicara di depan orang banyak. Siapa yang punya pengalaman pernah berbicara di depan orang banyak? Waktu market Coba day. siapa? Sarah, waktu market day. Oh, Sarah waktu market day. Nah, Sarah pas itu ngapain aja waktu market day? Pas itu Ngobrolin tentang apa? market day, terus aku ngomong di situ, tapi aku lupa. Presentasi bahan. Oke. Bahan. Oh gitu, oke good. Keren nih Sarah sudah pernah punya pengalaman berbicara di depan orang banyak. Kalau Nerisa bagaimana? Apakah pernah punya pengalaman berbicara di depan orang banyak? Pernah? Oh, belum di ini sayang. Apa namanya? Mikrofon Iya. masih mati punya Nerisa.
Nah, sudah hidup. Nerissa, pernah? Pernahnya nari. Oh, pernahnya nari. Oke, nggak apa-apa. Itu juga salah satu pengalaman yang keren juga. Karena menari itu juga butuh semangat dan percaya diri ya. Oke, kalau ke Alicia gimana? Alicia pernah punya pengalaman ngomong di depan umum? Pernah tapi malu. Oke, waktu kelas ya? Waktu kelas 4. Kelas 4. Oke, good. Kalau Alton, Alton pernah punya pengalaman juga? Gak ada. Nggak ada. Kalau lagi ngomong sama bunda, sama mama atau sama papa, ngomong yang serius, Pernahnya ngomong sama mama. pernah ngomong sama mama, ngomong apa kalau sama mama? Ya, tentang cerita bukunya Alton. Oh, tentang cerita bukunya Alton. Wah, keren juga. Itu pengalaman juga buat Alton. Terus terakhir nih, Unahyar. Unahyar pernah punya pengalaman ngomong di depan orang banyak? Pernah pas pramuka. Oh, pernah pas pramuka. Kelas berapa itu? Kelas 4. Kelas 4. Sekarang Una kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Oke. Nah, teman-teman, benar ya. Public speaking itu kalau kita lihat dari artinya, public itu kan banyak orang. Nah, banyak orang itu bisa lebih dari satu. Jadi meskipun 2 orang, nah kalau kita itu ngomong dengan serius, itu bisa kita sebut sebagai public speaking. Kayak gitu. Public itu orang banyak, speaking itu kita berbicara. Speaking ya, berbicara ada tujuannya, bukan talking. Kalau talking itu kita ngomong, tapi kita itu ngomongnya hal-hal yang receh misalnya, atau hal-hal yang kurang, apa ya kayak ngomongnya, kurang serius kayak gitu. Atau kita ngomongnya itu yang nggak ada maksud atau nggak ada tujuannya. Tapi ketika kita ngomong sama bunda, sama ayah, sama mama, nah kalau ada tujuannya, misal nih kita menceritakan karyanya kita menceritakan bagaimana kita di sekolah, nah itu bisa kita sebut sebagai public speaking ya, karena ada tujuannya. Kalau sekedar talking, anak bayi itu juga bisa, teman-teman. Nah, itu ya. Ya, kalau talking itu kan yang baba-baba kayak gitu ya. Anak bayi yang belajar ngomong, nah itu mereka bisa disebut talking. Tapi kalau speaking, itu kita yang sekarang ini nih. Kita lagi belajar, kita berbicara, ada maksud, ada tujuannya. Kayak gitu. Oke, dari sini Kak, kita kan mau jadi pendongeng. Kok kita taunya public speaking sih? Ada yang merasa kayak gitu nggak? Sedikit ya, Alicia ya? Iya, karena menjadi seorang pendongeng adalah bagian pekerjaan dari public speaking. Kita mendongeng itu kan ada di depan umum, di depan orang yang banyak. Nah, itu sudah termasuk dari public speaking. Nah, makanya itu sekarang kita persiapan belajar menjadi seorang pendongeng. Tapi sebelum itu, Pak Siska mau share dulu ya. Dari sini bisa nggak ya? Kak Siska, kita Ya, mau ngomongin apa? Nah, nanti teman-teman bisa pilih mau mendongengnya itu cerita yang mana. Ceritanya sudah Kak Siska kirim di grup WhatsApp. Oke, ini sudah muncul ya. Sudah. Nah, kita hari ini mau belajar how to be a storyteller. Nah, bagaimana sih caranya kita itu menjadi seorang pendongeng? Nah, pendongeng itu beda dengan kita membaca buku atau read aloud ya, teman-teman ya. Kalau read aloud, kita membaca buku dengan suara yang nyaring, itu kita fokus ke bukunya.
yang kita tunjukkan adalah bukunya. Ditambah dengan suara kita yang bisa membacakan itu dengan bagus kayak gitu. Tapi ketika menjadi seorang pendongeng, itu orang-orang akan fokus ke kita dan fokus ke cerita yang akan kita sampaikan. Oke, lanjut. Oh, ini tadi sudah ya, kita sudah kenalan ya. Coba deh kira-kira nih, teman-teman yang pernah mendongeng, kalau misalkan teman-teman nih jadi karakter panda, gimana ya suaranya karakter panda? Perkenalan dulu tuh mendongeng. Gimana tuh? Kalau karakter panda, suaranya? Buat apa? Panda, Mm-mm. monyet. Ya, gimana kalau karakter Panda. Berat. kalau kelinci Suaranya berat. seperti ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Kak Siska. Hai. Nah, itu kalau misalkan kelinci, karena kelinci kan kita bayangkan badannya kelinci itu kecil, biasanya suaranya itu juga ikut kecil gitu ya. Nah, kalau panda badannya agak besar. Kalau misalnya jadi ibu panda berarti suaranya seperti ini. Halo anak-anak, perkenalkan namaku Kak Siska. Panda. Nah, kalau monyet nih, mungkin Kak Wulan mau mencontohkan? Oke, kalau monyet itu suaranya gimana? Lebih ke biasanya kalau monyet suaranya gimana? Gitu ya. Nah, kalau misalnya menjadi karakter monyet, memperkenalkan diri mungkin seperti ini ya. Halo, namaku Kawulan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini nih, ada yang mau mencoba satu menjadi harimau atau menjadi macan tutul? Kira-kira kalau jadi macan tutul suaranya bagaimana ya? Halo. Halo. Ya, oke. Halo. Barusan kita ya. Panda. Una Hiar coba. Kalau misalkan harimau atau macan tutul. Halo. Namaku Unahiar. Oke, good. Alton mau coba? Mau. Coba gimana? Atau Alton mau pilih nih salah satu dari 4 hewan ini? Harimau. Harimau juga, oke boleh. Coba, gimana suara harimau? Kalau perkenalan pakai suara harimau. Bukan aku. Halo, aku Alton. Oke, good job. Siapa yang mau coba lagi? Saya tuh. Oke, Sarah. Sarah. Anda boleh. Silahkan, Sarah. Halo, namaku Sarah. Oke, good job, Sarah. Oh, Alisha nih. Alisha mau pilih coba yang karakter Harimau juga. harimau juga. Oke. Silahkan, Alisha. Halo, namaku Alisa. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau mendongeng, kita harus tahu nih karakternya. Kita harus tahu tokohnya yang mau kita tunjukkan suaranya itu apa dulu. Kasih tahu aja, Bu. Kita lanjut dulu. Nih, sebelum itu dari storyteller. Nah, storyteller itu pendongeng orang yang bercerita dengan suaranya, ada gerakannya, ada ekspresinya. Nah, itulah seorang pendongeng. Jadi bukan membaca buku ya, bukan membaca buku untuk kita sendiri, tapi kita menciptakan dengan
suara kita yang jelas, intonasinya yang tepat, dan ada gerakan. Tak bisa kan? Oke, selanjutnya kita harus belajar storytelling sih, Kak. Nah ini ya, biar kita melatih rasa percaya diri kita, terus melatih berbicara secara jelas. Karena kalau kita lagi mendongeng, tapi suaranya kita itu kurang jelas, orang yang mendengarkan dongeng kita itu jadi tidak tertarik kayak gitu. Dan yang selanjutnya melatih imajinasi. Terus ini nih, kalau kita mau mendongeng yang paling penting suaranya keras dan jelas, ekspresi wajahnya itu ada, dan ditambah dengan gerakan tubuh. Oke. Ya, jadi ada gerakan tubuhnya. Terus kalau misalkan di dalam sebuah cerita, teman-teman, kita juga harus tahu nih, tokoh ceritanya siapa aja. Terus tempat ceritanya di mana, kejadian ceritanya bagaimana, dan akhir dari ceritanya itu seperti apa. Kalau tokohnya tadi ada panda, ada harimau, ada kelinci, ada apa lagi ya? Satu lagi ya. Kalau ceritanya tentang tokoh-tokoh ini berarti tempatnya ada di mana? Ada yang bisa menebak? Kalau tokohnya itu ada harimau, ada monyet, ada kelinci, ada panda, berarti tempat ceritanya ada di mana? Di hutan. Hutan. Benar banget. Terus kalau misalkan nih di hutan itu biasanya ceritanya tentang apa aja? Beragam ya teman-teman ya. Ada misalnya nih, lagi mencari makanan, terus dia tersesat nih. Ketemu sama ibu panda. Akhirnya sama ibu panda dikasih tahu jalan pulang. Nah, akhirnya kelinci itu bisa pulang kembali ke rumahnya. Nah, misalnya seperti itu contoh ceritanya. Jadi, yang teman-teman ingat ini ada tempat ceritanya, ada kejadiannya seperti apa, dan juga akhir ceritanya bagaimana. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ya. Ini biar teman-teman lebih mudah mengingat cerita. Jadi ada awal, di awal itu pasti tentang tokoh dan tempat ceritanya. Contohnya, pada suatu hari disebutkan adalah sekelompok kelinci. Kalau di tengah itu tentang kejadian masalahnya. Suatu ketika kelinci itu merasakan yang sangat lapar. Aduh, perut aku lapar sekali. Seperti makanan. Aku akan izin dulu pada ibuku. Bolehkah aku keluar? Aku lapar, ingin mencari makan. Sang ibu kelinci membolehkan kelinci kecil itu keluar. Nah, waktu ketika kelinci itu tersesat ketika mencari makan, dan dia bertemu dengan ibu panda. Oh, kelinci kecil, kenapa kau ada sendirian? Oh, ibu panda, aku tersesat. Apakah engkau tahu? Oh, baiklah. Sepertinya tahu. Mari ikut aku. Akhirnya kelinci kecil itu diantar pulang oleh ibu panda. Nah, itu ada di yang terakhir ya, yang kelinci kecil diantar pulang sama ibu panda, itu ada di akhir ceritanya.
tips buat teman-teman ya. Nah, ini are you ready for a challenge-nya? What is the challenge? What is the challenge? Habis ini teman-teman Kak Siska minta untuk membuat mini story atau cerita pendek. Nah, tapi sebelum itu Kak Siska melatih suaranya teman-teman dulu biar lebih jelas dan biar lebih keras lagi untuk nanti bercerita. Nah, itu namanya ada voice power atau kekuatan suara. Teman-teman pernah tahu kekuatan suara? Coba. Kekuatan suara itu ada 3, jadi ada suara sedang, ada suara yang tinggi, dan juga ada suara yang rendah. Caranya gimana Kak latihannya? Cara latihannya seperti ini. Sekarang badannya teman-teman tegap semua, tangannya mengepal di depan dada. Coba yuk mengepal di depan dada. Sambil kita ngomong hu ha hi. Bisa ya? Ya. Oke, terus yang suara tinggi itu tangannya kita ke atas. Atas begini sambil kita ngomong hi and set. Ya. Terus ada suara yang rendah, yang paling rendah itu tangan kita ke bawah sambil kita ngomong how, wow, hi. How, hi. Nah, ingat ya. How, wow, hi. Bentar, wow, tulis di sini. Boleh Kak Wulan bantu untuk ini, untuk pimpin teman-teman. Kak Siska mau tuliskan ininya dulu di sini. Aku share aja, Kak. Share screen. Oh, nggak usah di sini aja. Kayaknya di sini itu ada di ini ya. PPT-nya beda ya? Enggak, aku ada screenshotan khusus itunya doang. Oh, oke, boleh kalau Kak Wulan ada, boleh di-share yang itu aja. Oke, boleh kalau Kak Wulan ada screenshotannya. Apa belum balik? Bentar ya, kita tunggu screenshot dari Kak Wulan. Ada nggak Kak? Oh, ada. Masih nunggu ya. Ini teman-teman. Uhahi, hai hand hat, sama how wow hai ya. Oke. Oke, siap ya? Udah dikirimin. Iya, sudah dikirimin. Kita yuk siap-siap powernya. Omongannya mengepal. Kita bareng-bareng. Uhahi dulu ya. Ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Uhahi. Hai hand hat. Hai hand hat. Oke, satu kali lagi. Huhahi. Hai hand hat. Hai hand hat. Wow, hai. Wow, hai. Oke, nah
Teman-teman, kalau fuhahi itu kita pakai atau kita mengeluarkan suara fuhahi itu kalau kita ngomong di depan ini ya, setidaknya 5 orang. Nah, itu kalau fuhahi. Kalau yang high handed itu lebih banyak lagi orangnya. Atau kalau kalian itu langsung panggil temennya kalian yang jauh gitu. Atau manggil tukang bakso. Ya. Nah, kalau yang high itu ketika kita ngomong berdua sama teman di sebelah kita atau dengan orang tua kita. Nah, nggak mungkin kan ya kalau kita itu ngomong misalkan nih panggil-panggil tukang bakso, tapi suaranya kita begini. Pak, bakso, Pak. Pak, mau beli bakso. Nah, kira-kira tukang baksonya kedengeran nggak kalau kita ngomongnya kayak gitu? Atau kalau kita lagi ngomong sama mama kita nih, mama kita ada di sebelah kita kayak Sarah sama mamanya Sarah sekarang. Terus Sarah tiba-tiba ngomongnya kayak gini, Mama aku pulang beli es krim gitu. Dimarahin nggak sama mama kalau tiba-tiba kita ngomongnya kayak gitu? Nah, kadang-kadang ya dimarahin. Ya dimarahin. Lagi sakit. Iya, kalau misalkan kita minta apapun tapi pas mama kita di sebelah kita tapi kita ngomong teriak-teriak. Nah, itu malahan nanti kita yang dimarahin kayak gitu. Nah, jadi gitu ya, teman-teman ya. Voice power ini untuk melatih suaranya teman-teman, biar suaranya kalian itu nanti ketika mendongeng itu enggak tiba-tiba tinggi ataupun tiba-tiba jadi kecil suaranya. Nah, tapi suaranya lebih normal lagi kayak gitu. Oke, boleh dimatikan dulu Pak Wulan. Oke, nah selain dari suara, teman-teman juga harus perhatikan artikulasi kejelasan kita ngomong A, I, U, E, O-nya. Coba kita hitung A, I, U, E, O dulu bareng sama Kak Wulan ya. Oke, silakan Kak Wulan. Oke, teman. Nah, sekarang kita latihan belajar artikulasi ya. Artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan kata. Nah, terutama untuk huruf-huruf vokal ya. Teman-teman tahu huruf vokal apa aja? A, I, U, E, O. Iya, benar. Nah, jadi yuk kita latihan sama-sama ya. Ucapin huruf A, I, U, E, O dengan jelas. Yuk, 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Nah sekarang kita masukkan ke kata kita ya. Misalnya, apel. Oke. Apa? Ikan. Oke. Uang. Ongkal. Oke, satu lagi huruf E ya. Iya ya. Iya ya. Iya ya. Coba nih. Nah, Orang hutan. Orang hutan. jam 7. Jam 7. Oke. Buku anak. Buku anak. Wah, begitu.
Oh, baru. Begitu. Ananas. Gigi. Ananas. Coba. Gigi gitu. Gigi. 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 Aku lupa. Aku lupa. Iya. Oke, Kak Ulan ada lagi, Kak? Oke, lanjut, Kak. Oke, jadi itu ya, teman-teman ya. Nah, coba Iya. sekarang teman-teman pilih sebentar. Ini ada lagi. Nanti kalian pilih salah satu, kalian buat mini story ya, atau cerita pendeknya terlebih dahulu. Ini ada kartu tokoh. Jadi teman-teman pilih satu tokoh, satu atau dua tokoh yang kalian suka. Dari gambar ini, misalnya nih mau pilih yang anak lagi belajar, atau mau pilih anak yang lagi olahraga, atau mau pilih anak yang lagi olahraga. Yang lagi gambar sama pilih anak yang taruh mikir. Ya. paling Yang banyak ini nih dua yang ya. lagi senang, yang ini nih yang pakai baju biru terus ada kucingnya. Olahraga. Sebentar, satu-satu dulu dari Alton dulu. Alton pilih yang mana? Alton yang olahraga. Oke, Alton pilih yang olahraga. Kalau Alicia pilih yang mana? Yang menanam tumbuhan. Menanam tumbuhan. Oke, berarti dua orang ya. Anaknya ya. Terus Nerisa mau pilih yang mana? Nerisa? Anak yang pakai baju olahraga atau anak yang lagi belajar? Anak yang lagi bersih-bersih. Oh, yang lagi bersih-bersih. Oke. Sarah? Anaknya yang lagi bersih-bersih sama yang lagi belajar. Oke, berarti Sarah dua ya, lagi bersih-bersih dan juga lagi belajar. Unahyar sekarang, Unahyar pilih yang mana? Yang lagi belajar. Lagi belajar, oke. Yang pulang sekolah gak ada yang milih ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau nanti ada yang milih juga boleh. Sarah tadi sudah ya. Nah, ini tempatnya. Tadi tokohnya itu orang yang ada di cerita ya. Terus sekarang tempat ceritanya. Nah, tempat ceritanya boleh pilih nih salah satu. Aku di rumah pohon. Oke, sekolah. pohon. Yang ada di rumah juga. Rumah yang mana, Sarah? Di sekolah sama Yang rumah pink, yang yang pink. Oke. Yang pink terus ada yang sekolah juga, yang dalam sekolah. Oke, boleh. Kalau Unahyar yang mana? Yang di ruang kelas. Di ruang kelas, oke. Alicia? Di kebun. Kebun. Nerisa pilih yang mana? Di kebun. Di kebun, oke. Sudah semua ya? Pilih semua ya? Lanjut, ini kejadiannya. Kejadiannya yang pertama itu mendengarkan musik, yang kedua bermain bola bersama, yang ketiga menyiram tanaman, yang keempat itu senang belajar, yang kelima ini gambarnya berenang, kalau yang keenam ini pulang sekolah, kalau yang terakhir ini dia menjadi seorang juara. Nah, nanti teman-teman sambungkan ya antara tokoh yang tadi dipilih
dekatnya dengan kejadian. Berenang sama Jadi aku di kebun. berenang sama Nerisa apa? dulu. Nerisa yang mana? Nerisa. Belajar. Nerisa mau pilih yang mana? Yang siram tamanan. Oh, siram tanaman. Oke, good. Terus Una udah angkat tangan. Una yang mana, Una? Yang suka belajar, yang senang belajar. Oke, yang senang belajar. Terus Alton? Yang bermain bola bersama. Oke, Sarah? Sarah? Yang mana? berenang sama yang berenang aja deh, berenang aja. Berenang aja. Oke, kalau Alicia? Berenang aja. pegang itu air, menyiram tanaman. Oh, menyiram tanaman. Oke, sudah semua ya. Bentar, ini ada lagi nggak? Oh, ini akhir dari ceritanya. Akhir ceritanya ada yang bahagia, terus ada yang kelelahan karena tidur, terus ada yang senang dapat teman baru, terus ada yang bersalaman. Ini apa ya kira-kira ya? Minta maaf. Oh iya, minta maaf. Terus ada matahari tersenyum cerah, terus ada yang menangis, berarti ceritanya sedih akhirnya. Terus ini ada yang di ruang kelas. Ini ada lagi? Oh, enggak ada. Oke, coba teman-teman pilih yang mana? Aku. Oh, Sarah mau pilih yang mana, Sarah? Aku pilih yang teman sama pilih yang pagi. Oke, yang mentari pagi ya. Oke, terus Alton mau pilih yang mana? Yang tidur kelelahan. Oke, Videonya nggak apa-apa kan di Nerisa pilih yang mana? Nggak apa-apa. Ini nak. Nerisa mau pilih yang mana? Yang dapat teman baru. Dapat teman baru. Alicia? Yang matahari. Oke, Una? Yang Di ruang kelas. di ruang kelas. Oke, nah kita membuatnya ya. Yang tadi, kalau sebuah cerita itu di awal pasti menceritakan tokohnya dan menceritakan tempatnya ada di mana. Terus yang kedua itu yang tengah, bagian tengah itu selalu menceritakan kejadiannya atau masalahnya. Terus yang akhir, bagian akhir itu selalu menceritakan tentang akhir cerita, solusi yang dikasih atau pesannya kayak gitu. Contohnya gini nih, Kak Siska pilih 3 anak yang ini ya. Nah, suatu hari ada 3 anak yang bermain bersama. Namanya adalah Nina, Vivi, dan Nino. Mereka asik bermain di kebun dekat sungai. Terus, nah, ketika asik bermain, mereka melihat ada seorang anak yang berenang di sana. Mereka bertiga memperhatikan anak itu. Tiba-tiba Vivi berkata, "Nino, apakah kita boleh berenang di sungai itu?" Nino pun menjawab, "Sepertinya tidak, karena kita masih anak-anak. Dan setauku sungai itu begitu dalam." Kemudian Nina juga menimpali, "Iya loh, sungai itu kan arusnya deras. Apakah dia tidak takut terbawa arus?" Mereka bertiga terdiam. Kemudian terdengar suara, tolong aku." Nino, Vivi, dan Nina mereka kaget.
kaget sekali mendengar ada yang berteriak dari arah sungai. Ketika mereka lihat, ternyata anak yang tadi berenang terbawa arus. Kebetulan ada orang dewasa di sana yang sedang lewat. Akhirnya mereka bertiga minta tolong. Tolong, tolong. Tolong. Dengan begitu, banyak orang yang berkumpul untuk membantu anak yang tadi berenang. Dan akhirnya anak itu terselamatkan. Nino, Nina, dan Vivi, mereka punya teman baru yang bernama Vino. Nah, itu tadi teman-teman. Hati-hati ya ketika kita berenang di tempat yang tidak ramah untuk anak. Harus ada pengawasan dari orang tua ya. Nah, begitu tuh contohnya teman-teman. Jadi teman-teman rangkai ya gambar-gambar yang tadi kalian pilih menjadi sebuah cerita. Siap? Siap. Oke, coba teman-teman pilih rangkai dulu ceritanya. Nanti kalau sudah ada yang siap boleh angkat tangan terlebih dahulu. Oh, Nerisa sudah siap duluan nih. Oke, oh iya tadi Kak Siska lupa menyampaikan. Teman-teman nanti kenalan dulu ya. Jadi gini, halo teman-teman, nama aku Nerisa. Hari ini aku akan menceritakan cerita pendek yang aku buat. Ya. Nah, kalau sudah selesai, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Gitu. Oke, Nerisa? Oke, boleh yuk. Nerisa sudah siap? Sudah. Teman-teman, kita dengerin bareng-bareng ya mini story dari Nerisa. Silahkan Nerisa. Ada suatu hari dua anak perempuan yang sedang menanam pohon. Mereka mencari air di lautan. Mereka mencari air di lautan. Mereka memberi. Pas mereka ingin mengambilnya, mereka melihat ada anak yang berenang. Kata salah satu anak yang mengambil air itu, dia berbilang, apa kita boleh? Kata satu temannya lagi, kan di situ airnya deras, terus berbahaya juga, sudah hampir hujan. Dan kedua anak perempuan itu mendengar suara teriakan. Ternyata itu anak yang tadi berenang sampai hujan deras dan orang-orang pada menolong yang tadi berenangnya. Selesai. Oke, tepuk tangan buat Nerisa. Wah, keren Nerisa. Lanjut yuk, Nerisa mau dengerin cerita dari siapa? Boleh pilih Alton, Sarah, Unahiar, atau Alisa.
Mau pilih siapa? Sarah. Sarah? Gimana, Kak? Oke, Oh, boleh. halo. Ke Sarah ya. Ya, bentar Sarah. Oke, tadi kita udah dengerin cerita dari Sarah. Lanjut yuk kita dengerin. Tadi kita udah dengerin cerita dari Eris. Lanjut yuk kita dengerin cerita dari Sarah. Silahkan Sarah. Oh iya. Ini ceritanya sesuai kartu tokoh ini ya, Kak Siska? Iya Bun, sesuai kartu Oh, tokoh ini yang cerita, kita Nak. pilih Ini tadi. ada cerita, sebisanya aja. Dirangkai sebisanya Sarah. Jadi ada seorang yang bernama namanya Yang keras suaranya. ada seorang namanya Mumus. Dia sedang belajar dan di sekolah itu sudah bel. Nah, pas itu dia pulang bertemu ayah dan ibunya. Dia pun pulang naik mobil. Sampai di rumah, dia pun langsung ganti baju dan langsung pakai baju. Ini sesuai ini, sayang. Dan di keesokan harinya dia berangkat sekolah. Dia langsung masuk ke kelas. Dan itu kelasnya kelas 3. Jadiannya ngapain? Baik. Nah, pas itu si Momo hari Rabu itu dia ekskul. Jadiannya apa lagi main? Terus dia berenang. Nah, pas berenang kan airnya dia disuruh nafas dulu. Terus habis berenang dia pun langsung mandi terus ganti baju dia pulang. Jadian apa? Akhir cerita. Terus dia pun langsung tidur. Terus sorenya jadi malam. Dia tidur sahur nyenyak sekali. Dia bangun pagi. Terus di hari Kamisnya itu dia belajar. Dia belajar terus pas dia pulang dia dijemput mamanya. Soalnya papanya lagi kerja. Makanya mamanya. Sudah sayang? Sudah. Ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Sampai jumpa lagi. Dadah. Good job, Sarah. Nah, Sarah mau dengerin cerita dari siapa? Alicia, Mau dari Alton, siapa? atau Unahyar? Yang belum tunjuk. Tunjuk. Aja deh, Alton. Alton, oke. Nah, tadi ada Alton mau cerita. dari Sarah yang nggak kalah keren. Coba yuk teman-teman sekarang kita dengerin cerita dari Alton. Silakan Alton. Halo teman-teman, namaku Alton. Hari ini Dengerin apa? aku akan menceritakan cerita pendek buatanku sendiri. Jadi bermain bola. Dia bermain dengan sangat asyik di dekat rumah pohonnya. Oh, dia bermain. Oh, bermain. Lanjut. Lalu itu Farel dan Devan. Mereka bertiga bermain sangat asyik sampai siangnya.
Dia tertidur lelap karena lelah di kasurnya. Sudah ceritanya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Oke. Good job, Alton. Nih, coba Alton mau pilih siapa? Alicia atau Unahyar? Aku aja yang kasih emot-emot aku Alicia. Alicia. Boleh. Yuk teman-teman tangan kita yang ini. cerita dari Alicia. Halo, Bentar. gimana? Aku Alisa. Hari ini Nah, itu aku aja ya akan menceritakan cerita pendekku. Suatu pagi ada dua anak yang sedang menanam tumbuhan. Anak itu bernama Meli dan Lani. Mereka menanam beberapa tumbuhan di kebun. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk menyiram tanaman-tanaman itu agar tumbuh dengan subur. Lani, ayo kita menyiram tanaman ini, ucap Meli pada Lani. Lani pun menjawab, ayo, aku sangat ingin tanaman ini tumbuh dengan cepat. Akhirnya, matahari pun ikut menyinari tumbuhan itu agar lebih tumbuh dengan baik. Terima kasih. Oke, good job Alicia. Ceritanya sudah kelas 5 ya. Iya. Oke, good Alicia. Jadi contoh teman-teman yang lainnya. Terakhir nih, Unahyar. Ya, bareng-bareng kita dari Unahyar. Hai, namaku Unahyar. Hari ini saya ingin bercerita tentang kisah yang saya rancang sendiri. Oke. Pada suatu hari, ada anak yang sedang belajar. Dia sangat suka belajar. Dia sedang belajar di ruang kelas. Dia sangat senang belajar. Dia mengikuti lomba matematika. Dan dia pun memenangkan lomba. Saat pulang sekolah, dia kelelahan karena ikut lomba. Aku aja. Dia pun tertidur lelap karena lomba tadi. Sekian cerita dari saya. Oke, good job Unahyar. Nah, itu ya, teman-teman sudah berimajinasi dengan memakai kartu ini ya, kartu cerita kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa Kayaknya tadi aku cerita itu untuk menjadi atau untuk belajar menjadi seorang pendongeng. Nah, terakhir sebelum ditutup kelas, tadi kan Kak Siska udah nge-share link tuh yang ada isi bacaan-bacaannya di grup WhatsApp. Nah, teman-teman boleh pilih satu bacaan. Nah, teman-teman baca dulu, terus nanti teman-teman akan pulang ke Kak Siska dan juga ke Kak Wulan. Oke, nah jadi tadi kan Kak Siska ada nge-share link di grup hari ini. Nah, di situ ada link cerita. Jadi, teman-teman boleh baca dulu ceritanya. Kak Ulan sama Kak Siska kasih waktu berapa ya? 10 menit cukup atau kebanyakan? 5 menit deh. Teman-teman bisa akses linknya. Sudah tahu ceritanya? Udah pilih? Yang mana? Alisa sudah? Sudah. Sudah, oke. Nah, kalau Alton gimana? Sudah pilih ceritanya?
Unakia, sudah buka ceritanya? Sudah. Nah, boleh dipilih dulu ya. Kalau Sarah, Iya, sudah. Kak, ini mau tanya nanti dibacakan di Zoom ini atau bagaimana ya, Kak? iya Bunda. Jadi nanti ini kan dibaca dulu sama Sarah. Kak Ulan sama Kak Siska kasih waktu 5 sampai 10 menit. Setelah ceritanya dibaca, nanti teman-teman ceritakan kembali. Jadi teman-teman menjadi storyteller kali ini. Oke. Setelah teman-teman baca, teman-teman ceritakan kembali ke Kak Ulan, ke Kak Siska, dan ke teman-teman yang lain. Oke, di situ kan ada 2 kategori ya, ada kategori A dan ada kategori B. Jadi teman-teman boleh pilih satu ceritanya. Boleh dari kategori A ataupun dari kategori B. Oke? Oke, yuk silakan membaca teman-teman. Semua Oke, itu linknya sudah Kak Siska kirim di grup obrolan ya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa grup WhatsApp. Oke, ini nanti ini udah di record teman-teman, tapi insya Allah untuk recordnya itu nggak bisa di-share hari ini ya. Kemungkinan hari Senin, insya Allah Kak Siska share untuk recordingnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi kalian di recordingnya sambil nanti Kak Siska bantu videokan sedikit-sedikit performnya teman-teman hari ini. Jadi nanti hari ini teman-teman tetap ada video performnya ya, sedikit-sedikit. Aku balik korak-korak langsung itu duluan. Terus kebutuhan kadang paling. Nanti nanti tadi bilang sama Kak Siska. Ini lagi disuruh baca semuanya. Ini saya nyeritain dulu ya.
Ini masih berarti. Oke, ada yang sudah siap? Oke, Sarah sudah siap. Nanti teman-teman yang belum bercerita, nanti suaranya Kak Siska bisukan dulu ya, Kak Siska mute dulu. Jadi biar suaranya satu anak aja yang ada di Zoom ini. Termasuk nanti suaranya Kak Siska juga Siska bisukan. Oke, bentar ya. Sarah sudah siap, Sarah? Sudah. Sudah, bentar-bentar. Judulnya Modo ingin pulang. Sebentar sayang, sebentar. Bentar, dengerin. Kak Siska kasih aba-aba dulu ya. Bentar. Oke. Yuk teman-teman, kita dengerin cerita dari Sarah. Wah, kira-kira Sarah mau bercerita tentang apa ya? Silakan Sarah. Siapa teman-temannya, Nak? Selamat sore. Selamat sore, teman-teman. Aku mau cerita. Aku mau cerita tentang Judulnya namanya Modo ingin pulang. Jadi ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya di Modo ini mau pulang. Terus ya itu Dia terjebak. dia tuh terjebak karena dia dikurung sama orang kayak orang lain. Terus kayak Modo tuh teringat-ingat temannya di sabana. Terus dia berusaha untuk keluar dari kandang, tapi gak bisa-bisa. Nah pas itu Modo dikasih makan sama orangnya. Nah tiba-tiba si Modo ini saya ngeliat ada celah kecil. Terus dia pun berusaha untuk keluar. Nah terus dia bisa akhirnya nih. Terus dia ke pinggir hutan. Di sana ada sungai. Terus Modo itu berenang dengan lincah. Pas itu Modo berlari ke sabana. Dia bertemu teman-temannya. Terus Modo sangat senang di sabana karena banyak teman-temannya. Kegiatannya juga ada. Dia suka sekali. Dan itulah jadi cerita aku. Itu kok teman-temannya. Teman-teman sekian dulu. Teman-teman sekian dulu ya dari cerita aku. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good job Sarah. Wah, Sarah keren nih. Nextnya Sarah mau mendengarkan cerita dari siapa? Siapa? Sarah mau dengerin Alfon, Alicia, atau Unahyar? Kak Alisa. Kak Alisa. Oke, Alisa sudah siap. Nih mikrofonnya Sarah Kak Siska matikan dulu ya. Oke, Alicia sudah siap? Sudah. Oke, yuk teman-teman kita dengerin cerita selanjutnya yaitu dari Alicia. Silakan Alicia. Suatu hari, Dini dan Ayah sedang pergi piknik di sebuah pedesaan. Di situ, Dini mendapatkan ide. Dia juga ingin membuat kolam. Ayah pun dibantu tukang untuk menggali tanah. Mereka membuat sebuah kolam ikan. Ayah pun juga membantu Dini untuk membeli ikan. Ikan itu ada anak nila dan gurami. Dini juga suka ikan yang berkumis. Ayah pun melepaskan ikannya di kolam. Tetapi Dini memasukkan ikannya ke botol. Beberapa lama kemudian, ikan-ikan ayah tumbuh dengan baik. Tetapi ikan Dini sedih karena berada di botol. Akhirnya Dini
melepaskan ikannya ke kolam ayah. Beberapa bulan kemudian, ikan sudah mulai besar, tetapi jumlahnya juga berkurang. Akhirnya Dini mengecek di sebuah kolam itu. Dan keluar, sebuah monster ikan muncul dari situ. Tetapi Dini melihat di situ dan dia akhirnya tunggu. Dan akhirnya dia melepaskan ikan itu. Ya, aku lupa. Sekian dari saya, terima kasih. Good job Alicia. Nah, lanjut Alicia mau ke siapa nih? Tinggal Unahyar sama Alton. Unakyar. Unahyar, oke. Unahyar udah siap? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, nah tadi cerita tentang Dini dan ikan-ikannya dari Alicia. Sekarang kita dengerin bareng-bareng cerita dari Unahyar. Kira-kira apa ya ceritanya? Silakan Unahyar. Dini piknik bersama keluarganya. Mereka singgah di perkampungan. Di sana banyak kolam ikan. Mereka sangat senang melihat ikan yang banyak. Sepulang piknik, ayah Dini dapat ide. Dia ingin membuat kolam juga. Ayah dibantu tukang menggali tanah. Mereka membuat kolam ikan. Mereka membuat kolam ikan. Lalu ayah membeli ikan nila gurame. Dini sangat suka ikan berkumis. Ayah melepas ikan ke kolam. Dini memasukkan ikan ke dalam botol. Dini suka membantu ayah memberi makan ikan. Pada suatu saat sudah lama tidak turun hujan, lalu air kolam menyusut. Ayah segera menambah air dan membuat pipa pancuran dari paralon. Lalu ikan suka berenang di sebelah pipa itu. Ini kasihan melihat ikan berkumisnya dikurung. Lalu Dini pun melepas ikannya di dalam kolam. Lalu Dini melihat ikan-ikan di kolam tumbuh dengan baik, tapi banyak ikan yang berkurang. Lalu Dini mengecek apakah ikan itu dimakan kucing, burung, atau ikan itu dicuri oleh orang. Ternyata itu ulah ikan berkumis Dini. Ikan berkumis Dini memakan ikan-ikan lain. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job Una. Terakhir nih ada Alton. Kira-kira Alton ingin bercerita tentang apa ya? Apakah Alton sudah siap? Alton ada di mana? Oke, boleh dibuka ya, sudah ya. Oke, yuk teman-teman, kita dengerin bersama cerita dari Alton. Silahkan Alton. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Alton. Hari ini aku akan menceritakan cerita yang seru banget. Judulnya Cipi, si ikan cupang. Dengerin ya. Bentar, bukunya salah pencet.
ditunggu ya. Habis penampilan Alton nanti Kak Siska sama Kak Wulan kasih masukan ya untuk penampilan semua teman-teman. Halo, nama Alton sudah Kak. Alton sudah Kak. Oh sudah siap. Oke. Sudah. Alton dari iya. Ya boleh mulai dari awal lagi. Ya silahkan Alton. Halo teman-teman, hari ini halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Alton. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang seru banget. Judulnya Cipi si ikan cupang. Dengerin ya. Halo, namaku Cipi. Ayo lihat aku. Siripku besar, ekorku lebar, bergoyang-goyang, menari-nari. Semua bilang aku cupang paling hebat. Setiap hari aku diberi makan pelet, rasanya enak. Cacing, wow, sangat enak. Jentik, nyamuk, ini kesukaanku. 3 hari sekali, air akuariumku diganti. Setiap hari aku bermain, berkeliling. Loncat juga asyik, asalkan langsung kembali. Sudah agak lama airku belum diganti. Punggungku gatal. Oh, gatal sekali. Aku mendarat di mana? Mana akuariumku? Air, di mana air? Tolong aku. Di mana ini? Gelap sekali. Syukurlah aku bisa bernafas lagi. Air diganti, ditambah daun obat dan sedikit garam. Sekarang badanku tidak gatal lagi. Siripku makin indah. Aku makin disayang. Sekian cerita hari ini teman-teman. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Dadah. Oke, good job Alton. Oke. Hari ini keren-keren semua ya. Nah, termasuk Kak Alicia, Unahyar juga bagus-bagus. Nah, kalau dari Kak Siska masukannya buat teman-teman semua ya, kalau punya waktu banyak untuk persiapan, teman-teman bisa menyiapkan alat bantunya juga. Contohnya, tadi yang ikan cupang, boleh pakai gambar ikan cupang atau pakai boneka ikan cupang, seperti itu. Terus ditambah juga sama ekspresi ya, teman-teman ya. Kayak tadi yang Dini yang kaget karena ikannya berubah jadi monster gitu. Ikannya kok bisa berubah jadi monster kayak gitu ya. Dan memakan ikan-ikan yang lainnya. Nah, itu bisa ditambahkan biar cerita yang teman-teman bawakan itu semakin menarik lagi. Terus yang tadi punya Sarah, nah punya Sarah juga sama. Nah, itu bisa ditambahkan ekspresinya juga. Dan dari Kak Siska juga, karena kita kelasnya online ya, teman-teman ya, satu tips dari Kak Siska yang selalu Kak Siska ulang di kelas online, kalau kita kelas online itu kita lihatnya di kamera ya teman-teman ya, bukan di layarnya. Nah kalau di kamera itu yang Kak Siska tutup. Nah ini yang Kak Siska tutup itu kan kameranya Kak Siska. Nah kalau Kak Siska melihatnya ke kamera itu dari layarnya teman-teman, Kak Siska itu melihat ke teman-teman semua kayak gitu.
Tapi kalau Kak Siska melihatnya ke layar tuh yang di layarnya ini, nah itu kelihatannya di layarnya teman-teman, Kak Siska itu kayak menunduk. Matanya tuh sedikit menunduk gitu ya. Nah, jadi itu ya, dimanapun teman-teman nanti misalkan nih mau ikut kelas online apapun, ketika kita ikut kelas online yang dilihat itu harus kameranya, bukan layarnya ya. Termasuk kalau kita misalnya mau bikin video tentang storytelling. Kayak Alton suka bercerita, Kak, aku mau bikin video tentang bercerita gitu. Nah, kalau mau bikin video yang dilihat kameranya. Meskipun kamera depan itu nanti yang kalian tatap kameranya ya, bukan layarnya. Kalau layarnya itu tadi hasilnya nanti kelihatannya tuh seperti menunduk, teman-teman. Nah, dan itu kan kurang bagus kalau misalkan dijadikan sebagai video lomba ataupun video untuk diposting di media sosial kayak gitu. Boleh nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin cerita atau mau bikin video saat bercerita, boleh di-upload, di-mention di Instagram Public Speaking Kids, atau mau dikasih challenge nih untuk teman-teman. Berani ya dikasih challenge untuk di rumah ya. Dikasih challenge bercerita, boleh bercerita yang sama kayak yang dibaca hari ini, menceritakan ulang, boleh buku yang sama. Atau kalau teman-teman di rumah punya buku favorit, mau menceritakan buku favoritnya teman-teman itu juga boleh. Nah, nanti teman-teman boleh upload di Instagram atau teman-teman kirim di grup WA. Nah, gitu ya. Coba Kak Siska mau kasih challenge nih buat teman-teman yang hari ini hadir. Ada Sarah, ada Unohiar, ada Alton, ada Alicia. Nah, 4 teman-teman yang bertahan sampai akhir nih, nanti bakalan bisa klaim ini ya, e-sertifikatnya, dan juga nanti Kak Siska bagikan materi hari ini yang kita pelajari bareng-bareng. Jadi khusus buat teman-teman yang join, nanti di japri ke Kak Siska ya, atau ke nomornya Kak Min juga boleh. Oke teman-teman ya, boleh videonya di-upload di grup atau mau itu lewat Instagramnya teman-teman. Kalau di posting sendiri boleh di tag kolaborasi sama Instagram Public Speaking Kit. Habis ini Kak Siska ulangi lagi di grup ya untuk challenge-nya ya. Jadi teman-teman makin banyak berlatih untuk menjadi seorang pendongeng kayak gitu. Dari Kak Ulan gimana Kak? Nah, benar ya teman-teman, dari yang Kak Siska sampaikan tadi, bahwasanya kalau misalnya kita online atau kita membuat video, itu lihatnya harus ke kamera. Oke. Nah, terus tadi di awal, Kak Siska sudah jelasin ya, kalau misalnya menjadi seorang storyteller atau pendongeng, itu audiens atau pendengar fokusnya itu ke ekspresi kita, terus sama intonasi suara dan kekuatan suara kita. Nah, beda dengan read aloud. Kalau misalnya kita read aloud atau membaca nyaring, itu orang akan fokus dengan buku yang kita bacakan. Nah, jadi teman-teman nanti kan ada challenge nih dari Kak Ulan dan Kak Siska. Challenge-nya itu adalah storytelling, menceritakan kembali. Nah, jadi teman-teman ceritanya itu nggak harus sama persis dengan buku yang teman-teman baca. Nah, jadi teman-teman menceritakan kembali isi dari buku yang teman-teman baca dengan gayanya teman-teman sendiri. Seperti itu ya. Nah, nanti boleh sambil record videonya, boleh nanti latihan tentang ekspresinya, terus suaranya. Kalau misalnya karakternya ada lebih dari satu, boleh dibedain suaranya seperti yang udah kita praktikkan tadi. Oke? Oke, nah semoga sukses terus ya, semangat terus belajar public speaking-nya, dan semoga ke depannya teman-teman bisa lebih baik lagi. Oke? Oke. Mungkin itu aja Kak Siska.
video challenge-nya Kak Siska tunggu sampai besok ya. Besok kan hari Minggu tuh, teman-teman libur sekolah ya, yang libur sekolah. Nah, boleh besok minta tolong sama bundanya untuk, Bun, minta tolong rekamin, kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman menceritakan ulang apa yang sudah kalian baca, kayak gitu. Oke, teman-teman? Oke, sebelum ditutup, karena sudah hampir jam 5 ya. Nah, ya kurang 3 menit. Gimana perasaan teman-teman hari ini setelah belajar menjadi seorang pendongeng? Senang. Senang aja, senang banget. Senang aja atau senang banget? Oh, senang banget. Ya. Senang Boleh pakai emoji ya. Yang ada di sini bisa nggak teman-teman? Pakai emoticon. Oh, aku kan nggak bisa nih. Kalau senang banget bisa yang ini. Kalau senang aja, akan boleh gak? kalau senang aja tuh mana ya? Nggak ada yang senyum ya Kak di sini Kak. Oh ini. Ini kalau senang. Kalau yang senang banget ketawanya lebar. Kita foto ya di sini ya. Foto bersama. Oke, kita foto boleh sambil pakai emojinya. Apa kan? Emoji. Emoji boleh, reaction boleh. Sudah siap? Orang boleh dihidupkan? Oke, kita foto bersama yuk. 2, 3, cheese. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, lagi. Yang 3 ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, coba semangatin public for kids. Aku Hebat. Aku anak berani sayang. Aku anak berani ya. Jangan. Anak berani gitu ya. Coba public speaking for kids. Aku Anak berani. Semoga teman-teman kan jadi anak yang berani semua. Dan sebelum itu, Sarah ekspresi senang banget atau senang aja? Senang banget ya, Sarah ya tadi ya? Ya. Oh iya. Oke, sebelum ditutup, boleh nih. Alton katanya tadi mau baca doa? Enggak. Tadi? Enggak jadi. Mau mimpin baca doa. Nah, coba Alton bilang teman-teman sebelum selesai, mari kita baca doa gitu. Kita baca doa. Coba Alton. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita membaca doa. Oke, kita membaca Mulai doa. agama masing-masing. Ya, kita membaca. Kak Siska izin baca doa sesuai Islam ya, dengan doa penutup belajar atau penutup majelis. Jika teman-teman ada yang selain Muslim, boleh menyesuaikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sampai ketemu ya teman di lain kesempatan. Kak Siska dan juga Kak Ulan mengucapkan terima kasih untuk teman-teman hari ini yang sudah join. Kita udah seru-seruan bareng dan Kak Siska dan juga Kak Ulan minta maaf mewakili dari tim Dijana Institute jika ada kekurangan karena memang manusia itu tempatnya
salah dan kurang ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu teman-teman di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Iya. Dadah. Dadah. Kak Sista. Iya, dadah Sarah, dadah Unahyar, Alton, dan juga Alicia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Ya, izin live ya, Kak. Oke, kita merapat di WA aja ya, Kak. Biar record nggak ke record.